Kamu tuh harus punya malu. Kalau terus malu mah, kapan majunya? Pasti kalian sering dengar ucapan dua kalimat itu. Kedengarannya dua kalimat yang bertolak belakang. Kalimat yang sederhana, tapi mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Ya, malu. Perasaan sepele yang diam-diam ngerem hidup kita. Antara rasa yang dijaga dan rasa yang bikin kita stuck. Pernah gak sih kamu pengen ngelakuin sesuatu, tapi akhirnya gak jadi, cuma karena satu kata, malu. Mau nanya, malu. Mau ngomong, malu. Mau mulai, malu. Mau berubah taat, malu takut dibilang sok suci. Akhirnya cuma bisa bilang dalam hati, ya udahlah, nanti aja. Padahal yang bikin berat itu bukan susahnya, tapi takut diliatin orang. Padahal dalam Islam, malu itu mulia. Tapi gak semua malu itu benar. Sebenarnya malu itu apa sih? Malu itu perasaan gak enak saat kita ngerasa jadi pusat perhatian. Atau takut dinilai orang lain. Takut dibilang, ih Nora, ih sok, ih kok gitu sih? Malu itu normal, semua orang punya. Yang bahaya itu kalau malu ngatur hidup kita. Malu itu sebagian dari iman. Malu yang benar tandanya hati masih hidup. Tapi masalahnya banyak yang dari kita salah naruh malu. Contoh malu yang sering banget kejadian. Malu nanya padahal gak ngerti. Akhirnya nyontek atau pura-pura paham. Malu ngomong di depan orang padahal ide kamu kepake. Malu ninggalin kebiasaan lama, takut kamu dikucilkan. Malu ngaku capek, akhirnya sok kuat, padahal dalamnya remuk. Malu berubah jadi lebih baik, takut dibilang sok alim, sok rajin, sok beda. Akhirnya kita tunda kebaikan, bukan karena gak mau, tapi karena takut omongan manusia. Malu itu halus, tapi efeknya nyakitin diri sendiri. Kenapa sih kita gampang banget malu? Karena kita kebanyakan mikirin omongan orang. Padahal orang juga cuma lihat sebentar, abis itu lupa balik ngurus hidupnya sendiri. Selain itu banyak dari kita punya luka lama. Pernah diketawain, pernah direndahin, pernah dipermalukan. Akhirnya otak kita bilang, jangan ngulangin lagi. Dan kita jadi takut terus. Terkadang kita kebanyakan mikirin penilaian manusia, bukan penilaian Allah. Takut dicibir, dianggap aneh, nggak diterima di lingkungan. Padahal manusia itu nggak ngasih hidup ke kita, nggak nanggung dosa kita, nggak mau masuk ke kubur bareng kita. Yang sering kita lupa, yang paling berhak kita malu-maluin itu Allah, bukan manusia. Jenis-jenis malu. Malu yang benar versus malu yang salah. Malu yang benar. Malu berbuat dosa, mau meninggalkan sholat, malu menyakiti orang, malu berbuat curang. Ini malu yang dipuji dalam Islam. Kemudian malu yang salah. Malu belajar agama, malu bertanya, malu berubah jadi lebih baik, malu memperbaiki diri. Kemudian malu yang wajar dan malu yang kebablasan. Malu yang wajar, contohnya malu nyakitin orang, malu berbuat salah, malu ngelakuin hal buruk. Ini sehat. Malu yang kebablasan, contohnya malu belajar, malu nanya, malu nyoba, malu berkembang. Kalau malu bikin kamu gak maju-maju, itu tandanya perlu dilawan. Kalau malu bikin kita jauh dari kebaikan, itu bukan malu karena iman, tapi malu karena takut manusia. Kalau malu terus dipelihara, pelan-pelan kamu jadi minder. Kamu jadi diem, kamu ngerasa kecil sendiri. Dampak malu yang salah, kalau dibiarkan, kita jalan di tempat. Ilmu gak nambah, iman naik turun, hati capek sendiri. Bukan karena kamu gak bisa, tapi karena kamu gak berani mulai. Bukan karena gak mampu, tapi karena gak berani melangkah. Dan yang paling nyesek, penyesalan biasanya datang belakangan. Bukan nyesel gagal,
tapi nyesel gak pernah nyoba. Gimana cara ngerawan rasa malu? Pertama, luruskan niat. Tanya ke diri sendiri, ini aku lakukan karena siapa? Kemudian, sadarin satu hal penting. Orang lain gak sepenting itu. Serius, mereka sibuk sama hidupnya masing-masing. Ingat, siapa yang paling berhak kita maluin. Malu ke manusia itu wajar, tapi malu ke Allah harus lebih besar. Allah lihat niat, Allah tahu usaha, bahkan saat orang lain gak paham. Yang ketiga, lakuin walau malu. Berani itu bukan gak malu, tapi jalan terus walau deg-degan. Malu itu wajar, yang penting jangan berhenti. Mulai dari kecil, angkat tangan sendiri, nanya satu kalimat. Ngomong pelan gak apa-apa. Jangan nunggu pede dan jangan nunggu sempurna. Pede itu datang setelah mulai, bukan sebelumnya. Semua orang pernah jadi cupu, yang jago sekarang dulunya juga kagok. Berubah dan belajar itu bertahap. Allah gak nuntut kita sempurna, Allah lihat kesungguhan. Yang kelima, cari lingkungan yang bikin iman tumbuh. Lingkungan baik bisa mengubah malu jadi semangat. Pelan-pelan yang tadinya takut jadi terbiasa. Biasain dikit tapi rutin. Malu bisa dilatih buat mengecil, bukan hilang, tapi nggak mengatur hidup kita lagi. Ingat ini baik-baik, lebih baik malu sebentar daripada nyesel lama. Kemudian doa. Jangan lupa berdoa, meskipun sederhana. Contohnya, ya Allah, berikan aku malu yang mendekatkanku padamu, dan jauhkan aku dari malu yang menghalangiku dari kebaikan. Malu itu manusiawi, nggak usah dipukul rata, tapi jangan biarin malu ngerem langkah kamu, ngurung potensi kamu, bikin kamu kalah sebelum nyoba. Karena di balik rasa malu itu, ada versi kamu yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih jujur sama diri sendiri. Hari ini, coba satu hal kecil yang biasanya kamu hindarin. Nggak harus sempurna, yang penting mulai. Malu itu bukan musuh, tapi salah arahkan malu bisa bikin kita rugi sendiri. Kalau hari ini kamu pingin belajar, pingin berubah, pingin jadi lebih baik, jangan tunggu semua orang setuju. Cukup Allah yang tahu niatmu, dan itu sudah lebih dari cukup.